Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Saya percaya kita boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Dan malam hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah kul untuk menikmati pujian dan penyembahan, untuk menikmati berkat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur biar malam hari ini kami bersyukur lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan malam hari ini. Yang menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Sama-sama, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sungguh baik bagi setiap kami. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Semua sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi yang bersyukur katakan sebab Tuhan
akan memuji dan membesarkan nama-Mu buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kekuatanku. Terima kasih Yesus. Oh, tiada yang lain Tuhan yang mampu menolong setiap kami. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Nama-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkau Yesus sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini, sungguh pertolongan-Mu akan pernah
terlambat. Bagiku ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Sungguh Engkau Allah yang memperdulikan setiap kami, ya Tuhan. Sungguh Engkau tak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun, ya Tuhan. Sekalipun kami berjalan melewati lembah kekelaman dalam hidup kami, namun tangan-Mu selalu menopang dan menyertai setiap kami umat-Mu, ya Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi mari kita sembah. Katakan, Yesus ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Amin. Yesus kekuatan. Katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekali lagi, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Yesus. Oh Yesus kekuatanku, hanya Yesus sumber pengharapanku. Tiada yang lain Tuhan, sungguh hanya Kau Yesus. Kekuatan bagiku Tuhan. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah kami berjalan bersama-Mu, Yesusku. Cerebere ala para la para la para la para la para ya nama se ya la para la para kira nama ya sandara la para mu kira la nama ya so. Tempat perlindungan kami, tempat penghiburan
Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, sebab Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kalau kami kuat sampai hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan. Kalau yang menjadi sandaran dalam hidup kami, sumber kekuatan kami. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami berjalan hanya di dalam rencana-Mu, hanya di dalam kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Cool Online malam hari ini. Saya terus berdoa, biar setiap kita ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, sebelum kita membuka ayat-ayat di dalam Alkitab, saya ingin memberikan sebuah cerita. Satu ketika ada seekor burung kenari yang bernama Pedro. Sang pemilik ingin membersihkan kandang Pedro dari kotoran dan sisa-sisa makanan dengan menggunakan vacuum cleaner. Lalu sang pemilik burung ini membersihkan kandang Pedro, dan ketika dia membersihkan, teleponnya berdering. Lalu segera sang pemilik burung ini mengangkat telepon, tetapi dia lupa bahwa mesin vacuum cleaner masih dalam keadaan yang menyala. Dan apa yang terjadi saudara? Pedro tersedot oleh selang vacuum cleaner. Ketika sang pemilik burung ini mengetahui bahwa Pedro tersedot ke dalam mesin vacuum cleaner, dia langsung menutup teleponnya dan dia mematikan mesin vacuum cleaner. Segera dia membuka kantung yang ada di dalam vacuum cleaner dan dia melihat Pedro ada di dalamnya, masih hidup. Tetapi Pedro semaput, dia ditutup dengan debu yang hitam dan tebal. Dengan segera sang pemilik burung mengangkat Pedro lalu membawa ke kamar mandi. Kemudian dia membuka keran air dan menaruh Pedro di bawah kucuran air yang dingin. Dan Pedro menggigil kedinginan. Ketika sang pemilik burung ini menyadari bahwa Pedro menggigil kedinginan, lalu ia segera mengambil hair dryer atau pengering rambut dan dia segera menyemprotkan badan Pedro dengan udara panas dari hair dryer itu. Saudara, Pedro gak pernah tahu apa yang dia akan alami. Pedro yang sedang dalam keadaan nyaman,
dia ditimpa. Dia tersedot oleh mesin vakum cleaner. Dia harus diguyur dengan dinginnya air. Bahkan dia disemprot dengan udara panas. Coba kita bayangkan kalau ini terjadi atas kehidupan kita. Mungkin saudara sedang duduk santai sambil mendengarkan musik atau sambil bernyanyi. Lalu datang kabar bahwa ada keluarga dekat tertimpa masalah. Atau mungkin dokter saudara memberi kabar bahwa hasil lab saudara terkena penyakit kronis. Atau mungkin saudara diberitahu bahwa saudara diberhentikan dari pekerjaan. Di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang yang mengalami apa yang Pedro alami. Tiba-tiba masuk dalam hujan dan badai dalam hidupnya. Mungkin hidup yang selama ini nyaman, hidup yang selama ini tentram, hidup yang selama ini tidak ada masalah. Tetapi itu harus terjadi atas setiap kita. Hari ini, apakah saudara sedang dalam badai kehidupan? Nah, saudara, Paulus juga pernah mengalami apa itu badai dalam kehidupannya. Mari kita mau buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai ke-19. Perikopnya kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Paulus sedang mengadakan perjalanan menuju ke Roma. Selama 14 hari, kapal yang ditumpangi Paulus itu terombang-ambing oleh samudra dengan dahsyatnya. Seluruh orang yang ada di dalam kapal menjadi sangat ketakutan. Mereka panik, mereka masing-masing menyelamatkan diri mereka. Bahkan mereka harus membuang seluruh barang-barang yang ada di atas kapal. Dan firman Tuhan tadi katakan, pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Nah, saya ingin mengajak saudara, kita akan melihat bagaimana respon Paulus ketika menghadapi badai dalam hidupnya. Kita baca tetap di pasal yang ke-27 ayat yang ke-33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka.
memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Saudara, ternyata Paulus mampu mengatasi rasa takutnya. Bahkan ketika para awak kapal diliputi dengan kepanikan, diliputi dengan kekhawatiran, tetapi Paulus tetap percaya kepada Tuhan. Paulus tetap punya pengharapan. Paulus tetap tahu dan dia yakin bahwa Tuhan sanggup menolong hidupnya. Ini yang saya sebut menari dalam hujan dan tidur saat badai. Artinya apa? Artinya ketika badai itu datang, ketika badai itu menimpa kita, tapi kita tidak dikuasai oleh rasa ketakutan. Kita tidak dikuasai oleh rasa kekhawatiran. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari badai, sehingga kita bisa tenang, sehingga kita tidak diliputi oleh rasa takut yang berlebihan. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita malam ini, apa yang membuat Paulus dia bisa menari dalam hujan dan tidur saat badai? Mari kita baca di ayat yang ke-23 di dalam Kisah Rasul tadi, di pasal 27 ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudara, ayat ini mengatakan tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah. Artinya begini, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah badai yang sedang menimpanya, Paulus tetap mencari Tuhan. Paulus tahu bahwa ketika dia berada di dalam badai yang mengamuk sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan Paulus. Tuhan tetap memegang tangan Paulus. Karena Tuhan mampu dan sanggup memberikan damai sejahtera dalam hati Paulus. Saudara, hujan dan badai memang bisa mengacaukan hidup setiap kita. Hujan dan badai pasti akan membuat setiap kita ketakutan. Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita dapat melewati semua itu. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita terus mencari wajah Tuhan, kita percaya kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita percaya kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika badai itu datang, kita mau terus berharap kepada Tuhan. Sampai kita bisa melakukan, kita bisa menari di dalam hujan. Bahkan kita bisa tidur saat badai. Kenapa? Karena ada damai sejahtera dari Tuhan yang memenuhi hati saya dan hati saudara. Saudara, hari-hari ini ketika badai itu datang, jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Tapi kita terus mau mencari wajah Tuhan. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Karena kita tahu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kemenangan itu menjadi bagian saya dan bagian saudara.
dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Saudara, setiap kita sebagian besar mungkin pernah mendengar lagu nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nah, lagu ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Shout to the Lord. Lagu ini diciptakan oleh seorang Darlene Zschech. Dia adalah worship leader yang handal, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan dia banyak sekali menulis lagu-lagu yang sangat memberkati banyak orang. Pada satu ketika, Darlene masuk dalam badai kehidupannya. Pada masa-masa memasuki Natal di tahun 2013, dokter memvonis Darlene terkena penyakit kanker. Tentu saja hal ini membuat Darlene menjadi khawatir dan takut. Tetapi langkah yang diambil Darlene adalah dia memutuskan untuk dia lebih dekat sama Tuhan. Darlene memutuskan untuk dia terus masuk dalam hadirat Tuhan. Dia tinggalkan semua pelayanannya. Hari-harinya diisi dengan dia memuji Tuhan. Hari-harinya diisi dengan dia menyembah kepada Tuhan. Bahkan dia banyak menulis lagu-lagu rohani. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia melakukan semuanya itu, ketika dia hidup dalam hadirat Tuhan, maka imannya mulai bangkit dan mujizat terjadi atas hidupnya. Di akhir tahun 2014, Darlene mengalami kesembuhan yang luar biasa. Darlene menemukan bahwa ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, ketika dia banyak masuk mencari wajah Tuhan, maka ada kemenangan, ada mujizat yang dia terima. Dari kisah Darlene ini kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu tidak pernah sia-sia, saudara. Bahkan Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan yang akan memberikan pemulihan kepada hidupmu. Bahkan Tuhan sanggup menjawab setiap doa-doamu. Sebab itu, terus nantikan Dia. Terus hidup dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan diberikan kemenangan. Nah, yang pertama adalah hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita baca di dalam ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ketika Paulus menghadapi badai dalam hidupnya, Tuhan datang kepada Paulus dengan sebuah janji. Tuhan mengingatkan bahwa Paulus akan berdiri di hadapan kaisar. Dan Tuhan berjanji, karena Paulus, maka Tuhan akan menyelamatkan
seluruh orang yang ada di dalam kapal itu. Bagi Paulus, mendapatkan janji Tuhan itu meneguhkan dia bahwa Tuhan akan melakukan buat hidupnya dan seluruh orang yang ada di dalam kapal itu. Dengar baik saudara, firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji. Dr. Everett Erstom dari Ontario secara khusus telah mempelajari janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dalam majalah Kontak, ia menuliskan hasil studinya bahwa Alkitab memuat 8.810 janji. Dr. Storm menghitung dari jumlah tersebut, kelompok janji yang diberikan Tuhan kepada manusia, janji yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara, itu berjumlah 7.847 janji. Mari kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat katakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dan yang dahsyat begini saudara, Tuhan kita bukan hanya berjanji, tetapi Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya buat saya dan buat saudara. Seperti tertulis di dalam Roma 4 pasalnya yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 katakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Alkitab katakan, Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Hari-hari ini saudara, sudahkah kita menerima penggenapan janji-janji Tuhan itu? Kalau belum, yuk kita klaim sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Ketika saya dan saudara mengarungi samudra ini, ketika badai itu datang, kita minta janji Tuhan itu terjadi buat setiap kita. Saudara, janji Tuhan itu dapat menjadi kekuatan buat kita menghadapi badai. Janji Tuhan itu dapat memampukan kita untuk kita bisa menari dalam hujan dan tidur saat badai. Artinya apa? Artinya kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan setiap janjinya buat hidup kita. Jadi saudara, yang bisa membuat Rasul Paulus menari dalam hujan dan tidur dalam badai adalah satu, dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 24 katakan begini. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Malaikat Tuhan datang kepada Paulus dan memberitahukan bahwa Paulus harus menghadap Kaisar. Artinya begini, Tuhan akan menyelamatkan Paulus dan seluruh penumpang yang ada di dalam kapal itu. Dan ayat 42 katakan, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan
supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi rencana Tuhan adalah agar setiap orang selamat. Saudara, mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang ingin mengacaukan hidup saudara. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang ingin merusak rumah tangga saudara. Atau mungkin ada orang-orang yang ingin merugikan pekerjaan bahkan usaha saudara. Tetapi ingat, kita punya Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Ingat saudara, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Manusia boleh mereka-reka yang jahat buat kita, tetapi Tuhan akan mereka-rekakan segala yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Padahal Paulus sudah memberitahukan kepada seluruh penumpang kapal bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Meskipun para penumpang telah mendengar janji Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, mereka tetap tidak percaya. Mereka tetap masih ketakutan. Bahkan para awak kapal mencoba untuk lari. Mereka sampai menurunkan sekoci untuk menyelamatkan diri mereka. Hanya ada satu orang yang menikmati pelayaran itu. Siapa saudara? Ya, hanya Paulus. Kenapa Paulus bisa menikmati pelayaran itu? Karena Paulus percaya akan rencana Tuhan. Meskipun ia dalam badai, tetapi ia tahu rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan dalam hidupnya, tetapi damai sejahtera. Saudara, kita hidup pada zaman di mana orang mudah sekali meninggalkan kapal. Ketika badai itu datang mulai menyerang mereka, mereka lari meninggalkan rumah tangga mereka. Mereka lari tinggalkan suami mereka. Mereka lari tinggalkan istri mereka. Bahkan mereka lari tinggalkan anak-anak mereka. Bahkan mereka lari tinggalkan gereja. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa tempat yang terbaik ketika menghadapi badai adalah tetap berada di dalam kapal. Artinya begini, ketika badai itu datang, saudara tetap ada di dalam keluarga saudara. Saudara tetap ada di dalam kul-kul saudara. Bahkan saudara tetap ada di dalam gereja. Saudara, Tuhan menempatkan kita di dalam kapal karena Tuhan punya rencana buat setiap kita. Jika saudara meninggalkan kapal, maka rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan itu bisa gagal. Itu bisa saja tidak terjadi. Oleh sebab itu, jika kita sedang menghadapi badai dalam kehidupan ini, apa yang saudara pilih? Biarlah kita tetap ada di dalam kapal. Kita tetap ada di dalam keluarga kita. Kita tetap ada di dalam kul-kul kita. Sampai rancangan Tuhan yang dahsyat
itu terjadi sampai janji-janji Tuhan itu digenapi buat hidup saya dan hidup saudara. Saudara, hari ini kita semua belajar bagaimana menghadapi hujan dan badai dalam hidup ini. Jangan lari ketika ada masalah. Hadapi. Jangan takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan kita percaya kita tetap bisa menari dalam hujan dan tidur saat badai. Kenapa? Karena kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kita terus memegang janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita masuk dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Amin. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Mari bersama katakan, ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Minta Roh Kudus, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Karena ku tahu Allah besertaku, karena ku tahu Yesus menjagaku. Saat ini aku berdoa Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu, buat anggota-anggota KUL malam hari ini. Mungkin saat ini mereka sedang merasakan badai, mungkin mereka saat ini sedang masuk dalam badai itu. Tetapi aku berdoa, biar Engkau memberikan mereka keberanian, memberikan mereka kekuatan untuk mereka terus memegang janji-janji Allah dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, bahwa setiap mereka masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang dalam masalah Engkau berikan mereka jalan keluar. Dan biarlah hari-hari ini mereka terus datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Ada 3 macam cara untuk kita memberikan persembahan. Yang pertama, saudara dapat mentransfer ke rekening-rekening bank yang tertera di layar saudara. Dan yang kedua, saudara dapat men-scan QR IS yang ada di layar saudara. Dan yang ketiga, saudara dapat membawa persembahan, dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja. Nanti di gereja akan ada kotak persembahan di dalam ruang pembicara. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kul kita malam hari ini. Mari bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ayo ikut kul.